Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sania Gosananda dari kelas 4 PGMC UIN Sehisu Purwokerto. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang paradigma positifisme, contoh kasus berdasarkan ontologi, epistemologi, dan metodologi. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu paradigma. Dalam disiplin intelektual, paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Lalu, menurut Robert Kohn, arti paradigma adalah suatu acuan atau dasar pikiran yang bersifat filosofi dalam pelaksanaan suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, apa itu paradigma positivisme? Dalam ilmu pengetahuan, positivisme merupakan bentuk pemikiran yang menekankan pada aspek faktual pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmiah. Umumnya, positivisme menjabarkan pernyataan faktual pada suatu landasan pencerapaan atau sensasi. Dengan kata lain, positivisme merupakan aliran pemikiran yang menyatakan bahwa ilmu-ilmu alam atau empiris sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak nilai kognitif dari studi filosofis atau metafisika. Lalu, asumsi paradigma positivisme itu ada ontologi. Ontologi menjelaskan mengenai realitas atau sebuah asumsi realitas. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi ialah hubungan yang terjalin di antara peneliti dan yang diteliti. Lalu untuk metodologi yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Untuk materi selanjutnya yaitu sejarah paradigma positivisme. Kemunculan aliran positivisme dalam ranah ilmu pengetahuan sosial muncul pada abad ke-19 yang dibawa oleh Auguste Comte. Menurut Auguste Comte, pada teori hukum ada 3 tahap yaitu teologis, metafisika, dan positivisme. Dalam paradigma positivisme terdapat 3 jenis positivisme, yaitu positivisme sosial, positivisme logis, dan positivisme evolusioner. Lalu, untuk ciri-ciri paradigma positivisme ada bebas nilai, kedua fenomenalisme, yang ketiga nominalisme, yang keempat reduksionisme, kelima naturalisme, dan yang terakhir yaitu mekanisme. Jadi, apa yang dimaksud dengan paradigma positivisme itu? Paradigma positivisme merupakan aliran ilmu filsafat yang berisikan mengenai persepsi, pikiran, atau gagasan, menilai dan melakukan sesuatu oleh manusia peneliti mengenai objek yang diteliti berdasarkan pengetahuan secara faktual apa adanya. Selain itu, positivisme juga hanya membahas sesuatu yang objektif, yang jelas, dan yang faktual. Teori-teori pendidikan dalam paradigma positivisme. Yang pertama yaitu ada penganut positivisme mengasumsikan bahwa fenomena pendidikan seperti hubungan guru dan murid bisa dipahami oleh setiap orang. Yang kedua, beberapa penganut positivis lainnya seperti behaviorist cenderung untuk mengabaikan kehidupan yang lebih dalam atau linear life. Yang ketiga, penganut positivisme melihat sekolah sebagai objek order dan bukan cenderung melihatnya sebagai kelompok orang yang terlihat di dalamnya. Pendekatan paradigma positivisme dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu dimensi-dimensi pendekatan kuantitatif. Masalah penelitian, sebab akibat antara variabel penelitian. Tujuan penelitian membuktikan keberlakuan teori hipotesis. Yang selanjutnya itu tentang strategi penelitian, prinsip hipotek-deduktif. Yang kedua yaitu ciri-ciri pendekatan kuantitatif. Ciri-cirinya yaitu bersifat spesifik,
jelas dan terperinci, serta mementingkan pandangan orang lain atau etik dan menunjukkan hubungan antar variabel. Untuk materi selanjutnya itu alasan mengambil penelitian. Sebagai contoh penelitian yang menggunakan paradigma positivisme ini saya mengambil melalui artikel penelitian berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Mutu Pembelajaran pada Sekolah Dasar Terakreditasi A. Artikel ini termasuk ke dalam paradigma positivisme karena di dalamnya mencakup aspek paradigma positivisme seperti aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi. Ini contoh artikel yang saya ambil. Lalu latar belakang dari artikel yang saya ambil itu, pandangan masyarakat sekarang ini memperlihatkan suatu fakta kalau mutu pembelajaran pada sekolah terakreditasi A jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan mutu pembelajaran yang ada pada sekolah dasar yang ada di Indonesia. Ketersediaan media pembelajaran yang memadai pada sekolah terakreditasi A menjadi salah satu penyebab timbulnya pandangan tersebut. Ini pun yang menjadi salah satu latar belakang peneliti untuk menganalisa bagaimana media pembelajaran mempengaruhi terhadap mutu pembelajaran yang ada di sekolah terakreditasi A. Dengan judul Penelitian Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Mutu Pembelajaran pada Sekolah Dasar Terakreditasi A. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Rumusan masalah penelitian. Seberapa besar pengaruh media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran pada sekolah dasar terakreditasi A? Dari artikel tersebut, kita bisa mengambil 3 hal. Yang pertama yaitu ontologi. Secara ontologi, dalam artikel ini membahas pengaruh media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran pada sekolah dasar terakreditasi A. Yang pertama yaitu objek penelitian. Pengaruh media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran pada sekolah dasar terakreditasi A. Lalu untuk subjek penelitian, yaitu seluruh guru yang ada di SD Negeri Dr. Cipto Kota Bandung. Yang kedua yaitu epistemologi. Secara epistemologi, sifat hubungan yang terjalin di antara peneliti dan yang diteliti terjadi secara objektif, yakni tanpa adanya interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti. Peneliti ini berlandaskan pada filsafat paradigma positivisme dengan pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data secara kuesioner dan nantinya menghasilkan jawaban yang realistik dari objek yang diteliti secara terpisah tanpa adanya interaksi langsung. Yang ketiga yaitu metodologi. Secara metodologi, cara yang diambil oleh peneliti untuk mendapatkan pengetahuannya, peneliti pada awalnya membuat rumusan masalah, seperti yang sudah ada di dalam aspek ontologi. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dalam paradigma positivisme. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Pengumpulan data dalam bentuk kuesioner yang diberikan kepada seluruh guru yang ada di SD Dr. Cipto Kota Bandung yang berjumlah 23 orang. Lalu untuk variabel penelitiannya, variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas atau X dan tintak bebas atau Y. Variabel X-nya media pembelajaran dan variabel Y-nya mutu pembelajaran media sekolah dasar terakreditasi A. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian HO, tidak ada pengaruh media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran pada sekolah dasar terakreditasi A. Sedang HA terdapat pengaruh media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran pada sekolah dasar terakreditasi A. Lalu untuk uji validitas, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi melalui uji analisis korelasi dan uji analisis regresi. Jadi penjelasan yang sudah saya jelaskan atau yang ada di artikel yang saya ambil dapat diambil kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran berada pada tingkat kuat dengan nilai yang signifikan. Artinya, hipotesis penelitian yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan
dari variabel media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran diterima dengan tingkat pengaruh sebesar 45,4%. Mungkin sekian penjelasan tentang paradigma positivisme dengan contoh kasusnya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.